Pernikahan adalah janji seumur hidup. Tapi bagi Gunawan, janji itu sepertinya punya tanggal kedaluarsa. Gunawan adalah seorang pria yang terbiasa mengoleksi janji. Ini bukan kali pertama ia berdiri di altar, dan ironisnya, ini juga bukan kali pertama ia berkhianat. Istrinya yang sekarang, Arini, wanita yang telah menemaninya memasuki masa pensiun yang katanya damai. Mereka sudah 3 tahun menikah. 3 tahun yang terasa seperti 3 dekade penuh kecurigaan bagi Arini. 3 tahun kebersamaan yang ternyata diwarnai kebohongan. Kebohongan yang baru saja mulai terkuak. Sore itu, di meja makan minimalis yang sunyi, Arini membereskan piring-piring bekas makan malam. Gunawan, yang seharusnya menikmati masa tenang, justru lebih sibuk dengan ponselnya. Keheningan di antara mereka terasa tebal dan dingin. "Kopi kamu sudah dingin, Mas. Mau kubuatkan yang baru?" tanya Arini, berusaha memecah kebisuan. "Tidak usah," jawab Gunawan tanpa mengangkat pandangan. Nada suaranya datar dan terburu-buru. "Sebentar lagi aku harus pergi. Ada urusan pekerjaan mendadak di luar kota." Arini menghentikan gerakannya. Urusan pekerjaan mendadak. Sudah minggu ketiga ini alasannya sama. "Lagi? Pekerjaan apa yang mendadak terus di malam hari, Mas? Dulu kamu bilang setelah pensiun, semua akan lebih santai." Gunawan akhirnya menaruh ponselnya dengan sedikit hentakan. Rasa kesal terlihat jelas di wajahnya. "Arini, tolong jangan mulai. Ini bisnis, urusan penting. Aku pergi hanya 2 hari." Mata Arini berkaca-kaca. Ia menatap Gunawan dengan pandangan yang penuh rasa lelah. "Bisnis atau dia, Mas?" tanyanya getir. "Aku bukan istri pertamamu, Mas. Aku juga bukan istrimu yang kedua. Aku tahu betul bagaimana modus kamu saat mulai merasa bosan." Arini benar. Gunawan adalah kolektor janji. Pernikahan pertamanya kandas setelah 15 tahun karena ia merasa sang istri terlalu sibuk dengan karir. Pernikahan kedua dengan seorang wanita yang jauh lebih muda hanya bertahan 5 tahun karena Gunawan menganggapnya kekanak-kanakan dan boros. Dan kini, Arini, wanita yang stabil, matang, dan mapan. Ia kira, Arini adalah pelabuhan terakhirnya. 3 tahun setelah mengucapkan ijab kabul yang ketiga kalinya, Gunawan kembali merasa terperangkap. Ia mulai mencari kehangatan baru, kehangatan yang ia anggap tak lagi bisa diberikan oleh wanita seusianya. Gunawan bergegas pergi tak lama setelah pertengkaran singkat itu. Ketika Arini kembali ke meja makan untuk membereskan sisa cangkir kopi, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah kursi Gunawan. Sebuah struk belanjaan terjatuh dari jaket yang terburu-buru dipakai suaminya. Arini memungut struk itu. Itu adalah bukti pembelian sebuah dress dari butik mahal, lengkap dengan tanggal hari ini. Jelas, itu bukan seleranya. Tangannya gemetar saat membalik struk tersebut. Di baliknya, ada tulisan tangan yang terburu-buru dengan coretan lipstik tipis, dan sebuah nama. "Sampai jumpa, cintaku, Nita." Air mata Arini menetes membasahi kertas bukti pengkhianatan itu. Ia meremasnya kuat-kuat, merasakan kepahitan yang sama seperti yang ia rasakan dulu, saat ia mendengar cerita mantan istri Gunawan yang pertama dan kedua. 3 tahun, 3 kali janji. Dan lagi-lagi, ia yang menjadi istri yang terakhir tahu. Kepergian Gunawan malam itu meninggalkan rumah dalam kebekuan yang nyata. Arini memegang sobekan struk yang bertuliskan nama Nita. Nama itu terdengar muda, lincah, dan asing. Seperti semua yang sekarang bukan dirinya. Arini tahu betul mengapa Gunawan berselingkuh. Alasannya selalu sama, dan selalu terletak pada cermin, usianya. Gunawan, meski sudah kepala 6, mati-matian menolak tua. Ia merasa berhak mendapatkan energi muda, tawa yang ringan, dan perhatian tanpa tuntutan. Ia menemukan semua itu pada Nita. Nita bukanlah gadis belia. Ia adalah seorang janda muda berusia 38 tahun. Ia memiliki kecantikan yang matang namun tetap segar, seorang pemilik toko kue yang ramah, dan yang paling penting bagi Gunawan, ia adalah pendengar yang luar biasa. Pertemuan mereka terjadi 6 bulan lalu di sebuah acara lelang properti. Gunawan kala itu sedang mencari investasi kecil, dan Nita kebetulan melayani catering di acara tersebut. Gunawan melihat Nita, yang berpakaian sederhana namun memancarkan aura percaya diri yang santai.
Jauh berbeda dari Arini yang selalu terlihat formal dan tegang. Tangan kamu halus sekali. Gunawan pernah memuji Nita saat perempuan itu memberinya sampel kue. Nita hanya tersenyum malu-malu. Senyum yang langsung meluluhkan Gunawan. Sejak saat itu, Gunawan mulai menjadikan toko kue Nita sebagai tempat singgahnya yang rahasia. Ia tidak datang untuk membeli kue, melainkan untuk membeli waktu dan perhatian. Ia menceritakan bagaimana Arini selalu mengomentari kesehatannya. Bagaimana Arini terlalu fokus pada anak-anak mereka, dari pernikahan terdahulu Gunawan, dan mengabaikannya. Aku merasa seperti pasien di rumahku sendiri. Nita, bukan seperti suami, keluh Gunawan suatu sore, menyesap kopi yang dibuatkan Nita dengan sepenuh hati. Nita selalu merespons dengan simpati yang lembut, tidak pernah menghakimi atau menuntut. Ia membiarkan Gunawan merasa perkasa dan dibutuhkan. Om Gunawan masih sangat energik. Pria seusia Om harusnya menikmati hidup, bukan diomeli, kata Nita sambil meletakkan tangannya di lengan Gunawan. Sentuhan kecil yang membuat Gunawan merasa hidup kembali. Arini, di sisi lain, memang terlalu lelah untuk berpura-pura. Ia mencintai Gunawan, namun ia juga mencintai kedamaian yang hilang. Kesehatan Gunawan menurun, dan dia hanya berusaha memastikan suaminya berumur panjang. Ia telah melalui 2 pernikahan Gunawan yang gagal, dan ia berharap di pernikahan ketiga ini, ia bisa menjadi pasangan yang dewasa dan realistis. Ternyata, yang Gunawan butuhkan adalah fantasi, bukan realitas. Malam itu, saat Gunawan berbohong tentang pekerjaan mendadak, ia sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju sebuah apartemen sewaan yang ia klaim sebagai base camp bisnis barunya. Di sana, Nita sudah menunggu. Ia mengenakan dress baru dari butik mahal yang struknya kini basah oleh air mata Arini. Gunawan memasuki apartemen itu. Bau masakan rumahan yang harum menyambutnya. Bukan bau desinfektan dan obat-obatan yang biasa ia cium di rumah Arini. Kamu sudah datang, sayang, sambut Nita, memeluknya erat. Aku sudah buatkan sup iga kesukaanmu. Gunawan membalas pelukan itu, menutup mata sejenak, menghirup aroma parfum Nita yang segar. Disinilah ia merasa muda. Disinilah ia merasa tidak tua. Kebohongan 3 tahunnya kini telah mencapai titik puncak, dan ia tidak punya niat untuk mengakhirinya. Malam di rumah itu terasa panjang dan menusuk. Setelah Gunawan pergi, Arini tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, kamar yang kini terasa terlalu besar dan hampa. 3 tahun mereka berbagi ruangan ini, 3 tahun ia menjaga keharmonisan rumah tangga yang ia tahu sejak awal dibangun di atas dasar yang rapuh. Sejarah buruk Gunawan. Arini berdiri dan berjalan menuju cermin kamar rias. Ia menatap pantulannya lama sekali. Ada garis-garis halus di sudut mata, rambut yang mulai memutih di pelipis, dan pandangan yang menyimpan beban dari separuh abad lebih kehidupan. Ia melihat wanita yang stabil, wanita yang matang, tapi juga wanita yang tua. Suara Gunawan terngiang di benaknya, bukan kata-kata cinta, tapi komentar kecil yang menyakitkan. Kenapa kamu tidak pakai warna cerah lagi, Ri? Jangan terlalu kusam. Atau, kamu terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal kecil, jadinya cepat keriput. Komentar-komentar itu, yang dulu ia anggap remeh, kini terasa seperti senjata yang dipersiapkan untuk menikamnya di kemudian hari. Ia ingat saat Gunawan memilihnya. Gunawan bilang ia bosan dengan sifat kekanakan istri kedua dan keramaian duniawi istri pertama. Gunawan ingin kedamaian. Tapi rupanya, kedamaian versi Gunawan adalah kebosanan yang harus segera diganti. Arini mulai menangis, bukan tangisan histeris, tapi tangisan yang sunyi, air mata yang terasa panas menuruni pipinya yang dingin. Itu adalah tangisan kesadaran bahwa ia telah gagal. Lagi. Pintu lemari pakaian Gunawan menarik perhatiannya. Arini membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Ia mencari sesuatu. Bukan bukti lain, struk itu sudah cukup. Tapi sesuatu yang bisa menjelaskan kedalaman pengkhianatan ini. Tangannya menyentuh sebuah kotak jam tangan mewah yang sudah lama tidak dipakai Gunawan. Di dalamnya, terselip sebuah kartu ucapan kecil dari ulang tahun Gunawan tahun lalu. Kartu itu ditandatangani oleh anak-anaknya. Di baliknya, terselip selembar foto. Foto itu buram, diambil secara diam-diam. Di dalamnya, terlihat Gunawan sedang tertawa lepas, jauh lebih lepas daripada tawa yang pernah Arini lihat dalam beberapa tahun terakhir. Di sebelahnya, seorang wanita muda, Nita, dengan mata yang bersinar dan senyum manis.
Mereka duduk terlalu dekat, kepala mereka hampir bersentuhan. Foto itu bukan sekadar bukti perselingkuhan. Itu adalah bukti kebahagiaan suaminya yang tidak lagi ia miliki. Gunawan terlihat hidup kembali di samping wanita itu. Seolah energi muda Nita berhasil menyedot semua kekalahan Gunawan melawan usia. Kemarahan yang gelap mulai memenuhi dada Arini. Ia merasakan nyeri fisik yang luar biasa, seolah organ dalamnya diremas. Ini bukan tentang suami yang pergi. Ini tentang harga diri yang diinjak-injak untuk ketiga kalinya. Ia adalah wanita ketiga, dan ia tetap diperlakukan seperti barang lama yang harus dibuang ketika model baru datang. Arini berjalan ke dapur, mengambil pisau buah kecil, dan kembali ke kamar. Ia menatap foto itu, air mata sudah mengering digantikan oleh tatapan kosong yang berbahaya. Ia tidak melukai dirinya, tidak melukai foto itu. Ia hanya memegang pisau itu erat-erat, merasakan dinginnya logam, sebuah jangkar di tengah badai emosi yang menghancurkannya. Ia menyadari satu hal dengan pahit. Gunawan tidak hanya selingkuh. Gunawan telah menghina usianya, menghina pengorbanannya, dan menghina keseluruhan hidupnya. Arini meletakkan pisau itu pelan-pelan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menangis. Jika Gunawan ingin perang, ia akan memberinya perang. Tapi kali ini, ia akan bermain kotor, seperti suaminya. Setelah badai emosi berlalu, yang tersisa pada diri Arini adalah rasa dingin yang mematikan. Pagi itu, Arini bangun dengan tekad yang tajam. Ia tidak lagi menangis. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi energi. Jika Gunawan bersembunyi di balik bisnis fiktif dan janji palsu, Arini akan mencari tahu apa yang Gunawan benar-benar lindungi. Hal pertama yang Arini lakukan adalah mengunjungi ponsel lama Gunawan, yang ia tahu tersimpan di laci meja kerjanya. Ponsel yang dulu ia gunakan sebelum memberinya ponsel baru yang lebih canggih. Arini masih ingat kata sandinya yang kuno. Ponsel lama itu adalah gudang data yang Gunawan lupakan. Di sana, Arini menemukan semua petunjuk. Transfer uang yang rutin ke rekening asing atas nama perusahaan jasa properti fiktif, yang ternyata adalah pembayaran sewa apartemen. Lebih penting lagi, ia menemukan jejak digital di media sosial. Dengan hati-hati dan tangan yang tidak lagi gemetar, Arini mengetikkan nama Nita di mesin pencari, menggabungkannya dengan informasi toko kue yang Gunawan pernah sebutkan samar-samar. Beberapa klik kemudian, dunia Nita terbuka di hadapannya. Nita, pemilik toko kue, Manis Senja. Janda berusia 38 tahun. Wajahnya ceria, hidupnya tampak penuh dengan postingan kue-kue cantik, foto selfie di kafe-kafe trendy, dan sesekali, unggahan bijak tentang hidup mandiri. Arini meneliti setiap detail foto Nita. Ia membandingkan pakaian, perhiasan, bahkan tas tangan Nita dengan barang-barang yang dibeli Gunawan. Beberapa pakaian itu cocok persis dengan jenis barang yang tertera di struk belanjaan yang ia temukan. Arini merasa jijik. Gunawan bukan hanya membelikan barang, tapi ia mendanai gaya hidup wanita muda itu. Namun, yang paling menusuk adalah foto yang diunggah Nita 2 hari lalu. Foto Gunawan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya tangannya yang sedang memegang sebuah cangkir kopi, dengan jam tangan mahalnya yang tidak pernah ia pakai di rumah. Keterangan foto itu berbunyi singkat. Kopi dari pria paling hangat di dunia. Terima kasih sudah mengembalikan senjaku. Sayang. Arini mencetak semua bukti itu. Struk, jejak transfer bank rekening apartemen, dan foto Nita dengan keterangan yang memuakkan. Ia menyimpannya dalam sebuah amplop coklat tebal. Semua ini adalah amunisi. Arini lalu memutuskan untuk melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia harus melihat musuhnya secara langsung. Keesokan harinya, Arini berpakaian rapi, namun sangat sederhana, jauh dari gaya elegannya yang biasa. Ia mengemudi mobilnya menuju alamat yang tertera di profil Nita, toko kue, Manis Senja. Dari seberang jalan, Arini memarkir mobilnya. Jantungnya berdebar, tetapi tekadnya lebih kuat. Ia melihat Nita. Wanita itu memang cantik, ramah, dan memancarkan aura muda yang Gunawan cari. Nita tertawa renyah saat melayani pelanggan. Dia tampak bahagia, seolah takdirnya memang diciptakan untuk menerima kehangatan Gunawan. Arini memperhatikan Nita selama hampir 1 jam. Ia tidak melihat Gunawan. Namun, ia melihat kunci toko, jam buka, dan bagaimana Nita berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Arini tahu persis di mana titik lemahan Nita,
dan ia akan menggunakannya. Arini menyalakan mobilnya, meninggalkan toko kue itu tanpa disadari oleh Nita. Dalam perjalanan pulang, Arini bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suaranya kering dan dingin. "Kamu mengambil suamiku, Nita. Sekarang, aku akan mengambil apa yang membuatmu bahagia." Rencana Arini mulai terbentuk. Itu adalah rencana yang kejam, dingin, dan pasti akan menghancurkan Gunawan dan wanita muda itu. Ini bukan lagi soal mempertahankan pernikahan. Ini soal memulihkan martabat dan membuktikan bahwa usia tidak berarti lemah. 2 hari setelah Gunawan pulang dengan wajah lelah namun mata yang terlihat puas, Arini memutuskan untuk memulai permainannya. Ia bersikap biasa saja, melayani Gunawan dengan perhatian yang jauh lebih baik dari biasanya. Terlalu baik, sampai-sampai Gunawan terlihat sedikit curiga, namun segera mereda karena ia terlalu nyaman dalam kebohongan yang disajikan. Pagi itu, Gunawan bersiap pergi dengan alasan lama. Ada pertemuan penting dengan klien baru di luar kota yang membutuhkan waktu 2 malam. "Kamu yakin tidak perlu kubawakan bekal, Mas? Kamu terlihat kurang sehat," tanya Arini lembut, membetulkan kerah baju Gunawan. Gunawan menepis tangan Arini dengan halus. "Tidak perlu, Ri. Aku sudah terbiasa makan di luar. Jaga rumah baik-baik." Gunawan mencium kening Arini sekilas, ciuman yang terasa seperti kewajiban yang ditunaikan. Setelah Gunawan pergi, Arini kembali ke meja kerjanya. Ia membuka amplop coklat berisi bukti-bukti. Kali ini, ia tidak fokus pada Gunawan, melainkan pada Nita. Nita menjalankan tokonya dengan sistem daring yang rapi, dan memiliki pemasok bahan baku yang terpercaya. Arini menggunakan jaringan sosial lamanya. Sebagai istri dari seorang mantan pejabat penting, ia masih memiliki koneksi ke beberapa orang di bagian birokrasi dan administrasi bisnis. Target pertama Arini adalah aspek bisnis Nita. Ia tahu, toko kue, Manis Senja, adalah segalanya bagi Nita, sumber kemandiriannya dan fondasi dari harga dirinya. Arini menghubungi seorang kenalan lama yang kini bekerja di dinas terkait. Ia tidak menyebutkan nama Gunawan atau perselingkuhan. Ia hanya mengajukan pertanyaan sebagai seorang pengusaha senior yang tertarik dengan kepatuhan hukum bisnis-bisnis kecil. "Saya hanya ingin memastikan, apakah semua usaha kuliner di daerah itu sudah memenuhi standar sanitasi dan izin yang berlaku, terutama yang menggunakan bahan baku dari luar kota?" ujar Arini dengan suara profesional dan tenang, menyiratkan bahwa ia sedang melakukan inspeksi sosial. Kenalan itu merasa berhutang budi pada Gunawan dan menghormati Arini, segera mengiyakan untuk melakukan pengecekan rutin pada beberapa toko, termasuk Manis Senja yang baru-baru ini popularitasnya meningkat. Arini tahu, meski Nita adalah pemilik yang baik, selalu ada celah kecil yang bisa ditemukan di bisnis skala kecil. Entah itu masalah perizinan dapur tambahan, atau ketidaksesuaian label bahan baku. Ia hanya perlu memicu prosesnya. Sore harinya, Gunawan mengirim pesan singkat yang standar. "Baru sampai hotel, sibuk. Jangan khawatir." Arini membalas dengan emoji hati, sebuah kepalsuan yang terasa menjijikan. Sementara Gunawan sibuk menikmati sup iga dan kehangatan Nita di apartemen sewaan, Arini sedang mengatur kehancuran. Keesokan paginya, Arini menerima kabar. Pengecekan mendadak telah dilakukan. Beberapa temuan minor dicatat, cukup untuk membuat toko Nita menerima surat peringatan keras dan berpotensi penutupan sementara jika perbaikan tidak dilakukan segera. Nita, sebagai seorang janda muda, pasti akan panik dan tertekan saat menghadapi birokrasi yang rumit dan tuntutan denda. Arini tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia tidak ingin menghancurkan Nita hingga tidak bersisa. Ia hanya ingin membuat Nita sibuk, stres, dan tidak lagi menjadi senja yang hangat bagi Gunawan. Rencana berikutnya sudah siap, menciptakan kekacauan finansial kecil yang akan memaksa Nita meminta bantuan, dan Arini akan memastikan Gunawan tidak akan bisa membantu tepat waktu. Kunjungan mendadak dari petugas dinas perizinan bagaikan petir di siang bolong bagi Nita. Toko kue, Manis Senja, yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya, kini terancam ditutup sementara. Denda dan tuntutan administrasi yang rumit membuat kepala Nita pusing. Ia segera menghubungi Gunawan. Malam itu, di apartemen sewaan yang seharusnya menjadi sarang kehangatan, suasana berubah mencekam. Gunawan sedang bersantai setelah makan malam, tetapi ponselnya terus bergetar dengan panggilan panik dari Nita. "Sayang, ini gawat. Tadi ada petugas datang."
Mereka bilang ada masalah izin dapur dan sanitasi. Katanya kalau tidak diurus besok, tokoku bisa disegel. Aku harus bagaimana? Suara Nita terdengar serak menahan tangis. Gunawan, yang terbiasa hidup nyaman dan jauh dari masalah birokrasi kecil, merasa terganggu. Ia sedang menikmati peran barunya sebagai kekasih yang santai. Sekarang, peran itu berganti menjadi penyelamat yang repot. Tenang, sayang. Jangan panik, kata Gunawan, mencoba bersikap menenangkan, tetapi nada suaranya terdengar jengkel. Aku sedang ada urusan penting. Besok pagi aku akan coba hubungi kenalanku di sana. Kamu kirimkan saja semua dokumen yang mereka berikan. Nita mendesak, tapi ini harus diselesaikan segera, Mas. Kalau sampai disegel, semua pesanan Natal bisa batal. Itu uang muka yang besar. Bisnisku hancur, Mas. Gunawan akhirnya marah. Ia merasa ketenangannya terusik. Sudah kubilang aku akan urus. Beri aku waktu. Jangan manja, kamu kan mandiri. Gunawan menutup teleponnya dengan keras. Nita menangis di seberang telepon. Selama ini, Gunawan selalu menjanjikan pelarian dari masalah, bukan tambahan masalah. Kontras antara Gunawan yang hangat dan penuh perhatian kini dengan Gunawan yang marah dan tidak sabar, membuat Nita merasa sangat sendirian. Di rumahnya, Arini menerima laporan dari kenalannya di dinas. Misi berhasil. Nita sedang sibuk dan tertekan. Arini kemudian melancarkan langkah kedua. Ia menggunakan akses ke rekening Gunawan, yang untungnya masih ia miliki melalui rekening gabungan lama, dan melakukan transfer dana dalam jumlah yang signifikan ke rekening fiktif untuk amal yang sudah ia persiapkan. Dana itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi terblokir sementara dan tampak seperti pengeluaran mendadak yang besar. Ketika Gunawan mencoba mencari solusi untuk membantu masalah denda Nita, ia memeriksa saldo rekening bisnisnya melalui aplikasi ponsel. Gunawan terkejut. Jumlah uang yang rencananya akan ia gunakan untuk menyelesaikan masalah Nita, tiba-tiba berkurang drastis, tertera sebagai transfer mendadak untuk donasi kemanusiaan. Panik. Gunawan tahu ini mustahil. Ia segera menelepon manajer bank, berteriak-teriak tentang kesalahan sistem. Manajer bank menjelaskan bahwa transfer itu dilakukan secara sah dari IP address rumahnya, dan semua prosedur verifikasi telah dilalui. Manajer itu bahkan menyebutkan bahwa transfer itu diinisiasi oleh Arini sebagai istri sah atas nama Gunawan. Seketika, kedinginan menjalari Gunawan. Ia sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah Arini. Arini tahu. Gunawan segera menelepon Arini. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Arini, apa maksudmu mentransfer uang sebesar itu? Kamu menggunakan akun bisnisku tanpa izin. Batalkan segera. Arini menjawab dengan suara yang luar biasa tenang, seolah sedang membahas cuaca. Oh, itu? Maaf, Mas. Bukankah kamu yang bilang bisnis harus diimbangi dengan amal? Saya hanya membantu meringankan pajakmu. Mas, jangan khawatir. Itu bisa diurus. Kenapa kamu panik sekali? Uang itu kan uang kita. Kata-kata, uang kita, menusuk telinga Gunawan. Ia tidak bisa berteriak lebih keras karena ia sedang berbicara di telepon. Dan ia tidak mau Nita, yang duduk beberapa meter darinya, mendengar semua ini. Aku pulang sekarang juga, desis Gunawan. Kehangatan Nita tiba-tiba terasa palsu. Ia kini dikepung oleh masalah finansial dan rasa takut bahwa Arini, istrinya yang terlihat tua dan tenang, ternyata adalah musuh yang lebih cerdas dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia harus mengakhiri liburan pengkhianatannya dan menghadapi ratu di istananya sendiri. Dengan bab 6, Gunawan terpaksa pulang karena tekanan finansial dan ancaman dari Arini, dan Nita kini terbebani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Gunawan. Gunawan tiba di rumahnya larut malam. Ia meninggalkan Nita dalam keadaan menangis panik dengan dalih harus menyelesaikan krisis perusahaan yang mendadak. Perjalanan pulang terasa seperti menyeberangi medan ranjau. Gunawan tidak lagi memikirkan Nita. Ia hanya memikirkan uangnya dan ancaman diam dari Arini. Ketika Gunawan membuka pintu, rumah itu hening. Arini sudah menunggunya di ruang keluarga. Lampu utama dimatikan, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu meja di sudut. Arini duduk tegak di sofa. Di depannya tergeletak amplop coklat tebal yang terbuka. Wajah Arini tenang, tanpa air mata, tanpa teriakan.
Ketidakmarahannya jauh lebih menakutkan bagi Gunawan daripada histeria. "Kenapa kamu pulang, Mas? Bukankah kamu seharusnya sibuk mengurus pekerjaan mendadak di luar kota?" tanya Arini, suaranya pelan dan menusuk. Gunawan berusaha mengendalikan diri, mengambil napas dalam-dalam. "Arini, kita perlu bicara serius tentang transfer uang itu. Kamu tidak berhak." "Berhak?" Arini menyela tanpa meninggikan suara. Namun kata itu menggema. "Aku tidak berhak? Sama seperti kamu tidak berhak membelanjakan uang kita untuk senja yang hangat itu." Arini kemudian mengambil isinya dan melemparkannya ke atas meja kopi di hadapan Gunawan. Bukti-bukti yang dicetak kini berserakan, struk, jejak transfer apartemen, dan foto Gunawan yang tersenyum riang bersama Nita. Gunawan terdiam. Ia melihat foto dirinya di sebelah Nita. Tangannya memegang jam tangan mahal. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Aku bisa jelaskan, RI. Gunawan tergagap. Arini tertawa kecil. Tawa yang kering dan penuh kepedihan. "Jelaskan? Jelaskan bahwa setelah 3 kali menikah, kamu masih seorang anak laki-laki yang lari dari tanggung jawab? Jelaskan bahwa kamu berpikir aku ini bodoh, Mas? Bahwa karena aku tua, mataku ikut buta?" Arini beranjak dan berdiri di depan Gunawan. Tangannya diletakkan di pinggang. "Aku tahu kamu bosan. Aku tahu kamu mencari yang muda. Itu sudah terjadi pada Kartika. Itu terjadi pada Desi. Dan sekarang, giliran Nita, janda muda dengan toko kue yang manis. Ini berbeda, RI." Gunawan mencoba membela diri. "Kamu terlalu fokus pada anak-anak. Kamu terlalu..." "Aku terlalu tua." Arini menyelesaikan kalimatnya. Suaranya berubah sedih. "Itu intinya, kan? Kamu menolak dirimu menua, dan kamu menghukumku karena aku menua bersamamu." Arini berjalan menuju cermin besar di ruangan itu. Ia menunjuk pantulan dirinya dan pantulan Gunawan. "Lihat kita, Mas. Kita adalah cermin takdirmu. Kamu ingin lari dari cermin itu, dan kamu menghabiskan uang kita, uang yang seharusnya untuk masa tua kita, untuk membeli ilusi bahwa kamu masih muda di pelukan wanita itu." Arini kembali menatap Gunawan, matanya kini tajam dan dingin. Nita sekarang sibuk dengan birokrasi dan denda yang tak terduga. Bisnisnya terancam. "Uangmu? Sudah aku amankan. Aku tidak mengambilnya, Mas. Aku hanya menyimpannya jauh darimu, agar kamu tidak bisa membeli cinta palsu yang lain." Gunawan merasa seperti tercekik. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Arini tidaklah tua dan lemah. Arini adalah wanita matang yang memegang kendali penuh. 3 tahun pernikahan mereka, ia telah melupakan seberapa cerdik dan terorganisirnya wanita itu. "Apa maumu, Arini?" tanya Gunawan akhirnya, suaranya dipenuhi kekalahan. Arini tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menjanjikan kebaikan. Aku hanya ingin kamu memilih. Pernikahan ini atau Nita. Jika kamu memilih Nita, kamu tinggalkan semua. Jangan sentuh 1 rupiah pun dari uang yang sudah aku alokasikan untuk masa tuaku. Aku akan pastikan kamu menghadapi hukum untuk semua transfer fiktif itu. Tapi jika kamu memilihku, lanjut Arini, suaranya berubah menjadi ancaman halus. Kamu tinggalkan Nita, hari ini juga. Dan kamu akan menjadi suamiku yang penurut, yang tidak pernah lagi bertanya tentang garis kerutan di wajahku. Kamu akan tinggal di sini, dan kamu akan menua bersamaku, dalam kedinginan yang kamu ciptakan sendiri." Gunawan menatap foto Nita di meja, lalu menatap wajah Arini yang dingin dan penuh kuasa. Ia tahu, memilih Nita berarti kehancuran finansial dan reputasi. Memilih Arini berarti hidup dalam penjara emas yang dikendalikan oleh istrinya sendiri. Pilihan Gunawan sudah jelas, dan ia tahu, babak baru dalam pernikahannya yang gelap baru saja dimulai.